Salam sehat, salam matematika. Sekarang kita akan membahas pembelajaran matematika di kelas 10. Bersama saya dengan Freddy Situmorang. Selamat mengikuti. Pada pembahasan sekarang ini, saat ini, kita akan melanjutkan persamaan eksponen. Sekarang kita akan membahas persamaan eksponen bentuk umum yang keempat. Bentuk umum 1, 2, dan 3 sudah kita bahas. Bentuk umum yang keempat ini, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Bilangan pokoknya berbeda, tetapi pangkatnya sama. Kalau bentuk umum 1, 2, dan 3, bilangan pokoknya yang sama. Sekarang ini bilangan pokok yang berbeda tapi pangkatnya sama. Kalau itu terjadi bagaimana? Bahwasannya pangkatnya kita bikin sama dengan 0. Kenapa bisa ini? Seandainya fx-nya ini 0, maka hasilnya ini adalah A pangkat 0. Fx-nya ini 0, maka B pangkat 0. A pangkat 0 berapa? 1. B pangkat 0 berapa? 1. Begitu. Jadi 1 sama dengan 1 bernilai benar. Contoh yang pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. 7 pangkat 2X kurang 4 sama dengan 3 pangkat 2X kurang 4. Bilangan pokoknya berbeda. Jadi nggak bisa kita matikan ini karena berbeda. Tapi kalau ini sama, boleh dimatikan. Tetapi pangkatnya sama. Karena pangkatnya sama, maka pangkatnya sama dengan 0. 2x kurang 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 2. Siap. Tuliskan HP sama dengan 2. Begitu saja? Iya. Simple. Tapi ingat harus sama pangkatnya. Kalau tidak sama pangkatnya, nanti ada pembahasan berikutnya. Contoh kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. 27 pangkat X kuadrat ditambah 3X kurang 18 sama dengan 6 pangkat X kuadrat ditambah 3X kurang 18. Apakah 27 dan 26 boleh kita buat ke bilangan pokok yang sama? Tidak boleh. Sehingga, lihat pangkatnya. Pangkat ini X kuadrat ditambah 3X kurang 18, sebelah kanan sama. Karena pangkatnya sama, maka pangkatnya sama dengan 0. Nah, udah. Ini persamaan kuadrat. Maka kita akan faktorkan. Memfaktorkan, kita cari dua bilangan. Kalau dikalikan minus 18, kalau dijumlahkan 3. Berapa itu? 6 dengan 3. 6 kali 3, 18. Minus 18. Inilah negatifnya. 6 kali minus 3, minus 18. 6 tambah minus 3, 3. Sehingga X tambah 6, X kurang 3. X sama dengan minus 6, X sama dengan 3. Bolehlah ditulis himpunan penyelesaiannya minus 6 dan 3. Siap. Contoh ketiga. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan. Akar pangkat 3 dari X kuadrat dikurang 2X tambah 5 sama dengan 1/7 pangkat X kuadrat dikurang 2X tambah 5. Lihat, bilangan pokoknya berbeda. Lihat pangkatnya. Sama? Sama. Kalau sama, sehingga pangkatnya itu ambil saja 2X tambah 5 sama dengan 0. Katanya, jika P dan Q adalah akar-akarnya. Apa permintaannya? Maka tentukanlah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Maka akar-akarnya ini P dan Q. Sehingga kita kembali ke bentuk umum AX kuadrat ditambah dengan BX tambah C sama dengan 0. Ini di SMP. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. X1 tambah X2 adalah min B per A. X1 kali X2 adalah C per A.
Berarti dari sini bisa kita hitung P tambah Q-nya adalah min. B-nya berapa? Minus 2. Ini B-nya. Minus 2 per A, 1. Sama dengan 2. P kali Q, C per A. C-nya 5. Per 1 sama dengan 5. Sehingga kita jawab. P kuadrat ditambah Q kuadrat itu, P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan P tambah Q berkuadrat dikurang 2PQ. Nah, P tambah Q berkuadrat dikurang 2PQ. P tambah Q-nya sudah kita cari? Sudah. 2 kuadrat. P kali Q-nya 5. 4 dikurang 10 minus 6. Siap. Tidak terlalu susah. Materi-materi SMP adalah materi pendukung. Contoh keempat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan, 1/5 pangkat X kuadrat dikurang 4X tambah 7 sama dengan akar 7 pangkat X kuadrat dikurang 4X tambah 7. Tentukan nilai X1 tambah X2. Kita jawab. Lihat bilangan pokoknya. Apakah sama? Tidak. Bilangan pokok 1/5 tidak sama dengan bilangan pokok akar 7. Lihat pangkatnya. Sama. Kalau bilangan pokok tidak sama, tapi pangkatnya sama, maka pangkatnya kita ambil sama dengan 0. Katanya, akar-akarnya adalah X1 dan X2. X1 dan X2. Maka permintaannya adalah X1 tambah X2. Masih ingat? Min B per A. Dari sini, A-nya sama dengan 1, B-nya minus 4, C-nya 7. Maka min 4 per 1, 4. Siap. Begitu saja. Jadi, begitulah bentuk umum yang keempat persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat.